Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adriansa dari 12-2. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi PABP bab 10 yang berjudul Rahmat Islam bagi alam semesta. Berikut materinya. A. Perkembangan Islam di dunia. Selang beberapa tahun dari diutusnya Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul terakhir dengan membawa ajaran Tauhid Islam mulai tersebar ke berbagai negara di sekitarnya dan terus berlanjut hingga Islam benar-benar menjadi agama bagi seluruh penduduk dunia. Yang pertama, perkembangan Islam di benua Asia. A. India. Islam masuk ke India pada abad ke-7, kemudian agama Islam dapat berkembang dengan pesatnya di sana. Bukti kerajaan-kerajaan Islam serta peninggalannya. Yang pertama adalah Kerajaan Sabaktakim. Kerajaan ini berdiri di Ghazwa, wilayah Afghanistan, di bawah pimpinan Sabakatim. Beliau mengembangkan agama Islam dan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah Kerajaan Ghazi. Kerajaan ini didirikan oleh Aliuddin Hudain bin Husain 555 Hijriah atau 1186 Masehi di Furoskoh, lereng gunung Afghanistan. Yang ketiga adalah Kerajaan Mamalik. Raja dari budak belian ini menyebarkan agama Islam di India. Beliau mendirikan masjid raya di Delhi yang diberi nama Jami dan menara yang tinggi dengan nama Qutub Manar. Yang keempat adalah Kerajaan Keturunan Khilji. Kerajaan ini berdiri setelah menaklukkan Kerajaan Mamalik dan sultannya bernama Alauddin dari Afghanistan. Yang kelima adalah Kerajaan Taglak. Kerajaan ini merupakan kerajaan terakhir di India sebelum datangnya bangsa Mongol. Di antara rajanya ialah Muhammad bin Taglak dan Firuz Shah. Setelah Kerajaan Taglak berdiri, kemudian berdirilah kerajaan yang bernama Mongol Islam di India, dengan raja-rajanya di antara lain Babur 1504 sampai 1530 Masehi. Yang kedua adalah Humayun 1530 sampai 1550 Masehi. Kemudian yang ketiga adalah Akbar Agung 1556 sampai 1605 Masehi. Yang keempat adalah Cikangir 1605 sampai 1627 Masehi. Dan yang terakhir adalah Syah Jihan 1627 sampai 1657 Masehi yang mencapai puncak kejayaannya. B. Pakistan. Pakistan merupakan negara yang memisahkan diri dari India pada abad ke-13 sampai dengan 15. Agama Islam berkembang dengan pesat di India, dengan bukti adanya kerajaan-kerajaan Islam di India dan bangunan-bangunan tempat ibadah. Islam di Pakistan dapat berkembang dengan pesat sehingga Pakistan merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar kedua di dunia setelah negara Indonesia. Bahkan hukum Islam telah diperlakukan di Pakistan. C. Negara Afghanistan. Agama Islam masuk ke Afghanistan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam telah masuk ke Kabul, dan pada tahun 870 Masehi, Islam telah mengakar di seluruh negeri atau di seluruh dunia Afghanistan. Perkembangan Islam di Afghanistan selanjutnya berjalan dengan pesat. Tidak ada hambatan dan bukti penduduk Afghanistan 99% beragama Islam. Wah, banyak banget ya. Kemudian adalah negara Tiongkok. Agama Islam masuk ke wilayah Tiongkok sekitar abad ke-10, yaitu langsung dari bangsa Arab dan para saudagar yang datang dari India. Agama Islam masuk ke Tiongkok melalui perdagangan darat dan laut
yang disebut Jalam Sutra. Adapun pertama kali terjadinya penyebaran Islam di Tiongkok yaitu pada masa dinasti Tang. Yang kelima adalah Singapura, yaitu perkembangan Islam di Singapura boleh dikatakan tidak ada hambatan, baik dari segi politik maupun birokratis. Muslim di Singapura adalah 15% dari jumlah penduduk, yaitu 76.000 orang Islam. Sebagai pusat kegiatan Islam, ada 80 masjid yang ada di negara itu. Yang keenam adalah Thailand. Agama Islam masuk ke negara Thailand melalui kerajaan Pasai, Aceh. Ketika kerajaan Pasai ditaklukkan Thailand, Raja Zainal Abidin dan orang-orang Islam banyak yang ditawan. Setelah membayar tebusan, mereka dikeluarkan dari tawanan. Dan para tawanan tersebut ada yang pulang dan juga ada yang menetap di Thailand. Sehingga mereka menyebarkan agama Islam di negara tersebut. Yang ketujuh adalah Filipina. Negara ini memiliki catatan Kapten Thomas Force tahun 1775 Masehi. Orang Arab yang mula-mula masuk pulau Mindanao. Filipina adalah mubaligh yang bernama Kebungsuan pada abad ke-15 Masehi. Sedangkan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Sulu ialah Syed Abdul Aziz, Shidi Abdul Aziz dari Jeddah. Yang ke-8 adalah negara Malaysia atau Malaka. Seorang ulama bernama Sidi Abdul Aziz dari Jeddah berhasil mengislamkan pejabat pemerintah Malaka atau Malaysia. Kemudian terbentuklah kerajaan Islam di Malaka dengan rajanya yang pertama yaitu Sultan Permaisuri. Setelah beliau wafat, diganti oleh Sultan Iskandar Shah dan penyiar Islam bertambah maju pada masa Sultan Mansur Shah 1414 sampai 1477 Masehi. Yang ke-9 adalah negara Brunei Darussalam. Agama Islam sudah tersebar di Brunei dan dapat berkembang dengan baik tanpa adanya hambatan. Bahkan agama Islam di Brunei merupakan agama resmi negara. Untuk pengembangan agama Islam lebih lanjut, telah didatangkan ulama-ulama besar dari luar negeri, termasuk dari Indonesia. Untuk yang kedua adalah perkembangan Islam di benua Afrika. Secara umum, Islam memasuki Afrika sejak masa-masa awal kelahirannya. Kemudian, Islam pun berkembang pesat dengan mudah di kawasan tersebut. Yang pertama adalah Habasyah, Ethiopia. Ketika kaum muslimin di Mekah mendapat penganiayaan dari kaum Quraisy yang kian hari sangat meningkat, maka pada suatu hari Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan untuk berhijrah ke Habasyah, Abyssinia. Yang B, Mesir. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Mesir ada di bawah kekuasaan Bizantium. Romawi Timur, masyarakat Mesir sedang dilanda perpecahan dan pertentangan antara berbagai mazhab dan aliran agama Nasrani. Itu semua antara lain disebabkan buruknya administrasi pemerintahan Bizantium, perlakuan kasar para penguasa Bizantium terhadap orang-orang Mesir, dan adanya beban ekonomi yang sangat berat sehingga harus ditanggung oleh penduduk demi kejayaan Imperium Romawi Timur. Kemudian C, Afrika Utara. Pada masa jayanya, kerajaan Romawi daerah Afrika Utara ini termasuk sebagian dari jajahannya yang terbagi dalam 5 provinsi, yaitu Provinsi Barca, Kanasalia, Tripoli,
Mauritania, dan Numedia pada tahun 23 Hijriah 644 Masehi. Tentara Islam mulai memasuki daerah Afrika Utara dengan menguasai wilayah Barka, yaitu satu daerah di sebelah barat Mesir. Yang ketiga, perkembangan Islam di benua Amerika. Menurut beberapa pakar sejarah dan arkeologi, Islam masuk ke benua Amerika jauh sebelum Columbus menginjakkan kakinya di sana pada 21 Oktober 1492. Berdasarkan penemuan berbagai bukti dan catatan sejarah, para pakar tersebut memperkirakan bahwa agama Islam sudah dipeluk oleh sejumlah suku Indian, di antaranya suku Iroquois dan Algonquin sejak tahun 900 Masehi. Amerika merupakan negara demokrasi liberal sekaligus sekuler atau penganut prinsip. Pada tahun 1976, Walake Muhammad Warisuddin Muhammad mengubah nama menjadi Nation of Islam menjadi World Community of Islam in West. Perubahan nama itu dimaksudkan agar sasaran ajaran dan dakwah agama Islam lebih luas lagi jangkauannya. Pada tanggal 30 April 1980, organisasi World Community of Islam in West diganti namanya menjadi American Muslim Mission atau yang disingkat AMM. Agar lebih jelas, misi organisasi tersebut sebagai dakwah. Jadi, organisasi AMM ini memiliki tujuan atau organisasi yang disebut dakwah. ISNA mengkoordinasi organisasi-organisasi mahasiswa seperti Muslimin Student Association (MSA), organisasi dokter Muslim, dan sarjana Muslim (MSA) sudah memiliki kantor tempat penerbitan buku, yaitu MSA Islamic Book Service, stadion rekaman, memproduksi film-film TV, dan percetakan. Pada awal abad ke-20, jumlah SD dan SMP yang mengajarkan Al-Quran juga meningkat. Kurang lebih ada 1.000 pusat pendidikan di Amerika saat ini. Tingkat pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan pada komunitas Muslim lebih tinggi jika dibandingkan dengan golongan lainnya yang juga menetap di Amerika. Yang keempat adalah perkembangan Islam di benua Eropa. A. Andalusia, Spanyol. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus, Andalusia dipimpin oleh amir gubernur, diantaranya oleh Pak Putra Musa sendiri, yaitu Abdul Aziz. Runtuhnya kebesaran Bani Umayyah di Damaskus dengan berdirinya Daulah bin Abbasiyah di bawah pimpinan Abdul Abbas Asyafah. Penumpahan darah yang berpusat di Baghdad yang menyebabkan seluruh warga kerajaan Bani Umayyah ditumpas. Namun, salah seseorang keturunan dari Bani Umayyah, yaitu Abdurrahman, berhasil melarikan diri dan menyusup ke Spanyol. Di sana, dia mendirikan kerajaan Bani Umayyah yang mampu bertahan sejak tahun 193 hingga 458 Hijriah atau 756 hingga 1065 Masehi. B. Rusia. Sampai akhir abad ke-10 Masehi, orang-orang Rusia masih menyembah berhala. Rusia jatuh ke tangan Islam di bawah pimpinan Panglima Qutaibah bin Muslim pada masa Khalifah Walidin bin Abdul Malik sampai permulaan Khalifah Sulaiman. Pada saat itu, Qutaibah mampu meluaskan penaklukan ke semua negeri yang terletak di dua sungai Jihun dan Sihun. C. Inggris.
Inggris termasuk salah satu negara yang cukup bagus perkembangan Islamnya. Hal ini didukung oleh pemindahan Universitas Islam Toledo di Spanyol ke Inggris. Sejak ini, Inggris mempunyai Universitas Cambridge dan Oxford. Beberapa organisasi Islam yang ada di Inggris adalah yang pertama, The Islamic Council of Europa atau Majelis Islam Eropa. Yang kedua adalah The Union of Muslim Organization atau Persatuan Organisasi Islam Inggris. Yang ketiga adalah The Association of British Muslims atau Perhimpunan Muslim Inggris. Yang terakhir adalah Islamic Foundation dan Muslim Institute. Keduanya bergerak di bidang penelitian. Yang kelima adalah perkembangan Islam di Australia. Muslim di Australia memiliki sejarah yang sangat panjang dan bervariasi yang diperkirakan sudah hadir sebelum permukiman Eropa. Beberapa pengunjung awal Australia adalah Muslim dari Indonesia Timur. Mereka membangun hubungan dengan daratan Australia sejak abad ke-16 sampai ke-17. Melalui karya awal ini, sejumlah kotagan berdiri di sepanjang jalan kereta api. Banyak dari antara kota-kota ini yang memiliki sedikitnya satu masjid, biasanya dibangun dari besi bergelombang dan menara kecil. Jumlah umat Islam di Australia modern sangat meningkat dan cepat setelah Perang Dunia Kedua pada 1947 hingga 1971. Jumlah warga muslim meningkat dari 2.704 menjadi 22.331. Hal ini terjadi terutama karena ledakan ekonomi pasca perang yang membuka lapangan kerja baru. Gambaran ini terkait dengan sejarah Islam di Australia. Sejumlah muslim aborigin mengklaim mereka membangun kembali identitas sejarah mereka dengan cara memasukkan Islam. Karena ada gelombang perkawinan campur antara pendatang muslim dengan orang-orang aborigin pada abad ke-19. Aborigin. Maaf ya. B. Masa kemajuan peradaban Islam di dunia. Ada beberapa jenis pemetaan periode sejarah Islam menurut para ahli. Salah satunya adalah periodisasi menurut Harun Nasution. Menurut beliau, sejarah Islam dapat dibagi menjadi 3 periode besar. Yang pertama adalah periode klasik 650 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode modern 1800 Masehi hingga sekarang. Periode klasik ini meliputi masa ekspansi, integrasi, penyatuan wilayah, dan masa keemasan Islam 650 sampai 1000 Masehi dan masa disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Periode pertengahan juga memuat 2 masa, yaitu masa kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi dan masa ketiga kerajaan besar pada abad 1500 hingga 1800 Masehi. Sedangkan periode modern 1800 sampai sekarang adalah periode kebangkitan umat Islam, terutama setelah ekspedisi Napoleon yang berakhir di Mesir pada tahun 1801 Masehi. 1. Kerajaan intelektual. Para ilmuwan muslim pada umumnya menguasai lebih dari satu bidang keahlian, sehingga karya mereka juga menghiasi berbagai bidang keilmuan. Ibnu Sina, Avicenna misalnya, di samping ia dikenal sebagai bapak kedokteran dunia karena kepakarannya di bidang itu. A. Filsafat. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi selama pemerintahan penguasaan Bani Umayyah yang kelima. Muhammad ibnu Abdul al-Rahman
832 sampai 886 Masehi. B. Kedokteran. Bidang kedokteran mengalami kemajuan yang luar biasa. Banyak pakar kedokteran terlahir di berbagai wilayah Islam. Ibnu Sina Avicenna adalah tokoh yang terkemuka di bidang ini di samping sebagai filosofi. C. Astronomi. Di bidang astronomi bermunculan para pakar seperti Ibrahim Ibnu Yahya Al-Naqas. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. D. Matematika. Dalam bidang matematika dikenal beberapa nama tokoh, diantaranya Al-Khawarizmi di samping sebagai pakar astronomi dan geografi. Ia juga ahli matematika sekaligus penemu angka 0 dan penemu salah satu cabang ilmu matematika, algoritma, yang diambil dari namanya, yaitu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi yang lahir di Khawarizmi, Haifa. E. Fisika. Dalam bidang fisika, Abdul Rahman Al-Khazini menulis kitab Mizanul Hikmah, The Scale of Wisdom pada tahun 1121 sebagai karya fundamental dalam ilmu fisika di abad pertengahan, mewujudkan tabel berat jenis benda cair dan padat dan berbagai teori tentang fisika. F. Kimia. Jabir Ibnu Hayyan masternya ilmu kimia yang diakui oleh seluruh dunia. Ide-ide eksperimen Jabar sekarang lebih dikenal sebagai dasar untuk mengklarifikasikan unsur-unsur kimia pada utamanya yaitu bahan mental, non-mental, dan penguraian zat kimia. G. Sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah dan geografi, wilayah Islam bagian barat melahirkan banyak sekali pemikir terkenal. Di antaranya yaitu Ibnu Jubair dari Valencia 1145 sampai 1228 Masehi, menulis tentang negeri-negeri Muslim Mediterania. H. Geometri. Geometri adalah cabang matematika yang menerapkan sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Ilmu geometri dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan para perancang bangunan agar kokoh dan tahan terhadap goncangan atau bertahan lama. I. Kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara Spanyol, Islam mencapai kecermelangan dengan tokohnya yaitu Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. Setiap kali diselenggarakan pertemuan dan jamuan, Zaryab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. J. Bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Hal itu dapat diterima oleh orang-orang Islam dan non-Islam. Bahkan penduduk asli Spanyol menomorduakan bahasa asli mereka. K. Kepustakaan. Keberadaan perpustakaan dengan sejumlah besar bukunya merupakan salah satu di antara sekian sarana penunjang kependidikan yang menjadi pusat perhatian para ilmuwan. Sebagai contoh, perpustakaan Al-Hakim yang jumlah bukunya mencapai 400.000 buah. Di samping itu, bursa buku adalah kegiatan yang sering ditemui di dunia Islam, terutama Baghdad dan Cordova. L. Fikih. Fikih merupakan bagian dari ilmu keislaman yang terkait dengan hukum syariat. Seiring dengan tingginya komitmen terhadap hukum Islam, maka fikih mengalami kemajuan yang sangat pesat, dengan ditandai dengan lahirnya ulama-ulama besar di bidang
hukum Islam dan para imam mazhab. M. Tasawuf. Di samping pada aspek hukum syariat, aspek spiritual juga mengalami kemajuan. Tasawuf merupakan bagian dari aspek keagamaan dalam Islam yang menyentuh sisi ruhiyah, spiritual. Tokoh tasawuf diantaranya adalah Rabi'ah al-Adawiyah 713 sampai 801 Masehi, Al-Halaj atau Abdul Mukit al-Bin Mansur al-Halaj 244 sampai 309 Hijriah, Al-Ghazali Abdul Farik Zunun al-Mishri 773 sampai 860 Masehi, Abdul Yaziz al-Mustami 874 sampai 947 Masehi. Berikut ditampilkan biografi singkat beberapa ilmuwan muslim. A. Al-Batani. Al-Batani sekitar 858 sampai 929 Masehi, juga dikenal sebagai Al-Bantenius, adalah seorang ahli astronomi dan matematikiawan dari Arab. Al-Batani memiliki nama lengkap yaitu Abu Abdullah Muhammad ibnu Jabir ibnu Sinan al-Arraqi al-Harani Asabi al-Batani, lahir di Haran dekat Urfa. B. Ibnu Sina. Ibnu Sina 980 sampai 1300 Masehi, dikenal juga sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia. Ia juga seorang penulis yang produktif, mengarang lebih dari 450 buku beberapa bidang, terutama pada bidang filsafat dan kedokteran. C. Ibnu Rashid 1126 sampai 1198 Masehi. Abu Wahid Muhammad bin Rashid lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi, dikenal dengan sebutan Averroes. Ia mendalami banyak ilmu seperti kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Yang kedua adalah kemajuan kebudayaan dan seni arsitektur. A. Sebuah masjid atau museum terkenal dengan nama Ayu Sophia asalnya adalah sebuah gereja yang bernama Hagia Sophia yang dirubah menjadi masjid ketika ditaklukkan tentara Muslim atau tentara Islam. B. Di banyak negeri Timur Tengah masih dijumpai kincir untuk menaikkan air yang dibangun berabad-abad yang silam. Kincir-kincir ini masih berfungsi hingga sekarang. C. Di beberapa kota gurun pasir juga masih dijumpai sistem distribusi air bawah tanah yang disebut khana. D. Masjid Sultan Ahmed yang berhadapan dan Ayu Sophia dan merupakan ikon Istanbul. Masjid ini dibangun pada abad 16 dan satu-satunya masjid yang punya 6 menara. Bangunan masjid ini juga telah teruji tahan terhadap gempa, dan masih banyak lagi. C. Masa kemunduran peradaban Islam. Sejak umat manusia terus bergulir mengikuti sunatullah, yaitu hukum Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi makhluk-makhluknya, siapa yang gigih berjuang dan memenuhi syarat untuk menang, maka dialah yang menang, dan begitupun sebaliknya. Jika dia mati dari sisi waktu, perjuangan dan peradaban umat Islam mengalami beberapa fase pasang dan surut. Berdasarkan periodisasi sejarah peradaban Islam menurut Harun Nasution, benih-benih perpecahan dan disintegrasi sudah muncul sejak fase kedua dari periode klasik 1000 sampai 1250 Masehi. Dalam skala global, ada beberapa pendapat para ahli terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemunduran tersebut. Pada pembahasan ini akan ditampilkan salah satu pendapat sebagai contoh bahan kajian kalian, yaitu pendapat Ibnu
Khaldun. Selanjutnya kalian dapat mendapat pendapat yang lain dari berbagai sumber. Dalam peradaban yang telah hancur, masyarakat hanya memfokuskan pada pencarian kekayaan yang secepat-cepatnya dengan cara-cara yang tidak benar. Sikap malas masyarakat yang telah diwarnai oleh materialisme pada akhirnya mendorong orang mencari harta tanpa berusaha seperti uh, seperti salah satunya seperti mencuri. Intinya, dalam pandangan ilmu Khaldun, kehancuran suatu peradaban disebabkan oleh hancur dan rusaknya sumber daya manusia, baik secara intelektual maupun moral. Nah, jadi seperti itu ya materi yang bisa saya sampaikan di bab 10 ini. Jika kurang jelas, kalian bisa mencari beberapa sumber lainnya seperti di Google, internet, YouTube, dan masih banyak lainnya. Dan bisa juga mencari di buku-buku agama Islam. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.